Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kamaluddin dan saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Malikul Saleh, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Dan selamat datang di channel YouTube-nya Kamal. Oh ya, di video ini Kamal akan menjelaskan 3 hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Yang pertama yaitu etika dan profesi, dan yang kedua yaitu pedoman media siber, dan yang ketiga kode etik wartawan Indonesia. Dan selain Kamal ingin berbagi pengetahuan tentang 3 hal yang berkaitan dengan jurnalistik, video ini juga merupakan penyelesaian tugas mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik yang dibimbing oleh Bapak Mas Radi Sambo. Baiklah, Kamal akan menjelaskan poin yang pertama yaitu etika dan profesi dalam jurnalistik. Lalu, apa itu yang disebut dengan etika? Etika adalah norma atau asas yang diterima oleh sekelompok tertentu sebagai landasan atau pijakan. Begitu juga halnya dalam jurnalistik. Jadi dalam jurnalistik juga ada yang namanya norma atau asas yang menjadi landasan, yang mana hal ini disebut dengan kode etik jurnalistik. Sedangkan profesi adalah sebuah pekerjaan yang harus memiliki keahlian khusus ataupun skill dan pengetahuan yang luas di bidangnya tersebut. Oleh karena itu, menjadi seorang jurnalis atau wartawan disebut dengan profesi. Karena seseorang jika ingin menjadi seorang wartawan atau jurnalis, mereka harus memiliki keahlian khusus atau skill dan pengetahuan yang luas di bidang tersebut. Seperti halnya menjadi seorang dokter, bidan, atau menjadi seorang guru. Dan poin yang kedua yaitu tentang pedoman media siber ataupun biasa yang kita sebut dengan media online. Jadi pada tahun 2012, Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman beberapa poin tentang media siber ataupun media online. Yang diantaranya yaitu tentang ruang lingkup. Jadi media online ataupun media siber ini adalah media yang mana publikasi produknya yaitu melalui sarana ataupun media internet. Dan poin selanjutnya ialah media siber atau media online bertanggung jawab sepenuhnya atas apapun yang dipublikasikannya. Mau itu produknya tulisan seperti berita, artikel, ataupun opini, ataupun produknya itu seperti foto ataupun video. Jadi media tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang telah mereka publikasikan. Dan poin selanjutnya lagi yaitu tentang verifikasi dan keberimbangan berita. Nah, yang pertama yaitu tentang verifikasi, dan disinilah perbedaan antara produk media online dengan postingan-postingan para netizen di media sosial. Yaitu perbedaannya ialah setiap postingan para netizen di media sosial itu tidak perlu melewati verifikasi. Jadi mereka bebas bisa memposting entah itu tulisan, seperti status, ataupun bentuknya foto atau video, itu bebas. Sedangkan media online mereka harus melewati verifikasi dulu tentang kebenaran berita atau apapun yang ingin mereka publikasikan, tentang kebenarannya, apakah mengandung diskriminatif atau tidak. Jadi inilah perbedaannya antara media online, postingan media online dengan postingan para netizen di media sosial. Dan yang selanjutnya itu yaitu tentang keberimbangan berita. Jadi setiap media online itu harus membuat keberimbangan di dalam setiap berita yang mereka publikasikan. Contohnya, jika sebuah media itu membuat berita tentang kasus korupsi seseorang, maka si media juga harus memberitakan tentang alasan atau bantahan seseorang tersebut. Nah, jadi jangan hanya memberitakan tentang kasusnya, namun bantahan dan alasannya tidak diberitakan, maka itu tidak ada keberimbangan namanya. Ataupun membuat berita tentang kasus korupsi dengan bentuk tulisan, itu tulisannya itu harus imbang. Misalnya tulisannya itu di awal tentang kasusnya, maka setelah itu langsung tentang alasan atau bantahannya. Ataupun tulisannya jika semuanya itu 20 cm, maka hampir berimbang antara berita kasus dan alasan ataupun bantahannya. Jangan nanti beritanya itu 20 cm semuanya, 19 cm berita tentang kasusnya, bantahannya hanya 1 cm, itu namanya tidak berimbang. Jadi poin selanjutnya yaitu tentang isi konten media online ataupun media siber. Dan si pembuat konten atau yang bahasa lain disebut dengan netizen journalism itu boleh saja mengambil isi kontennya, entah itu berupa foto atau video, itu dari masyarakat biasa. Akan tetapi konten yang diambil tersebut tidak menyalahi kode etik ataupun undang-undang pers. Nah, yang kedua, si pembuat konten ini atau netizen journalism ini sudah terregister atau terdaftar di media online tersebut. Dan selanjutnya, media online itu berhak sepenuhnya untuk mengubah atau mengedit postingan kamu ataupun konten kamu jika di dalam konten kamu tersebut terjadi adanya kesalahan. Dan poin yang selanjutnya lagi yaitu media online wajib memberikan waktu 2x24 jam untuk menampung komplain terhadap berita yang sudah dipublikasikan dan merubahnya jika memang terjadi kesalahan. Jadi
media tersebut tidak boleh semena-mena mempublikasikan berita lalu tanpa memberi hak untuk menampung komplain dari para netizen. Dan selanjutnya, media online tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi konten yang telah dibuat. Oleh karena itulah, maka setiap pembuat konten di media online tersebut harus terregister. Karena akan ada bimbingan dasar setiap proses registrasi agar setiap pembuat konten tersebut tidak membuat kesalahan-kesalahan dalam membuat konten. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu tentang hak komplain, koreksi, bantah, dan ralat. Jadi, setiap media online itu berhak memberikan waktu ataupun hak untuk komplain, menjawab, atau mengkoreksi terhadap berita-berita yang telah mereka publikasikan. Dan setiap warga negara itu juga berhak mengkoreksi, menjawab, ataupun membantah terhadap berita-berita yang telah dipublikasikan oleh media juga. Dan media online juga wajib meralat jika berita-berita yang telah mereka publikasikan itu terjadi kesalahan di dalamnya. Dan media online juga wajib menyertakan link beritanya terhadap berita yang mereka ralat. Dan selanjutnya, jika media online tersebut tidak memberikan hak jawab atau hak koreksi terhadap berita yang telah mereka publikasikan, maka media tersebut akan disanksi dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Baiklah, poin yang ketiga yang ingin Kamal sampaikan yaitu tentang kode etik wartawan Indonesia. Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa setiap media itu wajib memberikan hak jawab dan koreksi atas berita yang telah mereka terbitkan. Nah, jadi hak jawab di sini diberikan yaitu kepada narasumber yang telah mereka beritakan. Misalnya, media ini memberitakan seseorang mencuri sebuah sepeda motor ataupun koruptor. Maka si media ini berhak memberikan hak jawab atas narasumber tersebut. Nah, namun sebatas mana sih waktu yang wajib diberikan oleh media tersebut? Undang-Undang Pers menyebutkan waktu yang wajib diberikan itu selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan tersebut narasumber berhak menjawab atas berita yang telah diterbitkan, ataupun wartawan atau media itu wajib melayani jawaban dari narasumber atas berita yang telah mereka terbitkan terdahulu. Dan dalam hal ini biasanya narasumber itu memberikan jawabannya itu berupa tulisan pada umumnya, ataupun berupa jawaban langsung bentuk video atau apapun bentuknya. Nah, dalam hal ini wartawan dan media itu berhak mengedit jawaban narasumber tersebut, akan tetapi tanpa menghilangkan hal-hal penting dari jawaban narasumber tersebut. Dan dalam pasal 9 Kode Etik Jurnalistik juga disebutkan bahwa wartawan dan media itu tidak boleh mengganggu kepentingan atau hak-hak pribadi dari narasumbernya dalam mencari jawaban dari narasumber ataupun menulis berita tentang narasumber. Misal, ketika seorang wartawan ingin mencari jawaban dari seorang narasumber, ingin mengunjungi rumah pribadi atau ruang pribadinya, maka dalam hal ini si wartawan tidak boleh memaksa untuk masuk ke ruang pribadi atau rumah pribadinya tanpa seizin si pemilik rumah. Begitu juga dalam menulis berita tentang narasumber. Jangan nanti beritanya tentang korupsi, tentang kasus korupsi si narasumber, namun hal-hal pribadi lainnya juga dikait-kaitkan. Itu tidak boleh, kecuali hal-hal tersebut berkaitan dengan kasus tersebut. Misalnya seperti kasus korupsi, lalu aliran dananya untuk membeli mobil mewah misalnya, itu sah-sah saja untuk dipublikasikan atau diberitakan. Tetapi untuk memberitakan hal lain selain hal-hal yang berkaitan dengan kasus itu tidak dibenarkan, seperti mungkin mengaitkan tentang kecacatan fisik si narasumber atau keburukan-keburukannya yang lain, itu tidak dibenarkan. Dan selanjutnya yaitu hak koreksi. Jadi hak koreksi dalam hal ini yaitu diberikan kepada publik yang membaca dan mendengarkan berita yang telah diterbitkan oleh media tersebut. Nah, jadi jika memang terjadi koreksi dan kesalahan dalam berita yang telah diterbitkan, maka wartawan dan media itu wajib sesegera mungkin merubah dan meralat berita yang telah diterbitkan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 10 Kode Etik Jurnalistik. Dan di dalam pasal 8 Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa wartawan dan media itu tidak boleh menulis atau menyiarkan berita berdasarkan dengan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang yang berdasarkan sara, suku, ras, agama, dan bahasa, dan juga tidak boleh merendahkan seseorang dengan menyebut miskin atau menyebutkan cacat fisik atau cacat jiwa. Dan di dalam pasal 7 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa
wartawan itu berhak menolak jika narasumber itu meminta atau menyuruh untuk dirahasiakan nama dan alamatnya. Nah, di sini jadi wartawan itu tidak boleh menyembunyikan nama dan alamat narasumber, kecuali seperti yang dibahas dalam pasal asusila tadi, bahwa ada korban yang harus disembunyikan nama dan alamatnya. Selain itu, maka narasumber itu tidak boleh disembunyikan nama dan alamatnya. Dan di pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga disebutkan bahwa wartawan itu tidak boleh menyalahgunakan profesi atau menerima suap. Nah, jadi wartawan itu tidak boleh menyalahgunakan profesi atau menerima suap demi kepentingan seseorang, lalu berita itu dibuat-buat untuk menguntungkan si narasumbernya, karena sudah di-solve, itu tidak boleh. Dan pada pasal yang kelima Kode Etik Jurnalistik juga disebutkan bahwa wartawan itu tidak boleh menulis nama ataupun alamat korban asusila, itu tidak boleh. Nah, jadi jangan sampai nanti wartawan tidak menuliskan nama atau alamat korban asusila, karena itu bisa mempengaruhi mental atau jiwa si korban. Dan juga wartawan tidak boleh menulis alamat ataupun nama tersangka anak-anak. Nah, jadi kalau tersangka dalam sebuah kasus itu adalah anak-anak, maka alamat dan namanya juga tidak boleh disebutkan. Dan dalam pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia itu tidak boleh menulis berita bohong ataupun hoax, atau biasa yang kita sering dengan hoax ataupun fitnah, sadis, dan cabul. Nah, jadi wartawan itu tidak boleh menulis berita yang memuat 4 hal tadi, yaitu bohong, kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Mana contohnya? Seperti kalau misalnya dalam contoh cabul, seperti kejadian kasus pencabulan, lalu disebutkan tentang alur ceritanya, buka baju dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Dan dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa wartawan Indonesia itu harus menguji kebenaran informasi dalam setiap nulis berita, dan harus membuat keberimbangan di dalam berita, dan tidak boleh mencampur adukan antara fakta dan opini untuk menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Jadi wartawan itu tidak boleh mencampur adukan antara fakta dan opini. Misalnya faktanya itu adalah mencuri sebuah sepeda motor, lalu ditambah-tambah dengan opininya, nanti sepeda motor itu dijual dan uangnya untuk membiayakan keluarga ataupun membiayakan selingkuhannya, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, dalam pasal 1 disebutkan wartawan itu harus bersikap independen dan harus menyajikan atau menerbitkan berita-berita yang akurat, yang berimbang, dan tidak boleh beretikat buruk. Nah, jadi wartawan-wartawan Indonesia itu harus bersikap independen, jangan berpihak, dan juga harus membuat keberimbangan dan tidak boleh beretikat buruk terhadap seseorang narasumbernya. Mungkin karena dia tidak senang dengan narasumbernya, maka dia mengada-adakan berita yang baru tentang narasumbernya, itu tidak boleh. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Kamal sampaikan berkaitan dengan 3 hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Mohon maaf atas segala kekurangan Kamal dalam penyampaian ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.